Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali teman-teman, dan mudah-mudahan pada kesempatan hari ini pun kita selalu diberikan kesehatan, kita semakin sehat, kita semakin terbebas dari sensasi fisik ya maupun sensasi psikologis akibat dari asam lambung. Ya, alhamdulillah alamin. Pada kesempatan hari ini saya akan sedikit sharing terkait uh, kondisi saya selama 1 minggu ini. Kenapa? Karena 1 minggu ini saya sudah mulai masuk kerja, teman-teman. Yang tadinya memang sekitar 2 bulan lebih ya, 2 bulan lebih saya masih bolak-balik studi, melanjutkan kuliah ke Cimahi, dan kebetulan memang sedang praktik keperawatan di puskesmas dan dinas kesehatan di kota Cimahi, dan alhamdulillah sudah selesai. Dan minggu ini saya sudah mulai masuk kantor ya, sudah mulai masuk kantor seperti biasa. Saya berangkat jam 8 ya, masuk kantor itu jam 8 dan pulang itu jam 4 ya. Sedikit berbagi pengalaman, karena memang pada saat kemarin saya pernah ceritakan ya, pertama kali saya kembali lagi ke kantor ya, ke kampus itu, karena saya kerjanya di kampus, kembali ke kampus itu sedang kondisi ada kegiatan kurban, dan itu untuk berangkatnya pun saya sudah kemarin sudah ceritakan, untuk berangkat ke kampus pun itu luar biasa luar biasa berat, karena saya kemarin mengalami ketakutan, mengalami kecemasan. Banyak yang menanyakan kepada saya kenapa berat badan saya mengalami penurunan, gitu kan. Itu sudah diceritakan sama saya di video sebelum ini ya. Nah, alhamdulillah ketika saya memberanikan diri untuk ke kampus pada saat kemarin ya, pada saat kurban, memang betul banyak yang bertanya kenapa berat badan saya mengalami penurunan, gitu kan. Tetapi alhamdulillah fase itu sudah terlewati, teman-teman. Dalam artian kebahagiaan itu sudah saya dapat, karena fase di mana saya malu ya, fase di mana saya cemas, fase di mana saya bagaimana ini menghadapi pertanyaan-pertanyaan, itu sudah saya lewati. Dan sekarang saya sudah kembali pada keadaan normal. Dalam artian normal itu seperti apa? Normal itu sudah tidak ada yang bertanya lagi kenapa berat badan saya mengalami penurunan, karena mereka sudah paham gitu ya. Mereka sudah paham betul, teman-teman dan rekan kerja saya di kampus sudah paham betul kenapa saya mengalami penurunan berat badan. Nah, pada intinya adalah ketika teman-teman mengalami kondisi seperti saya, dalam artian teman-teman takut untuk keluar rumah, teman-teman takut untuk bertemu dengan orang, teman-teman merasa malu, teman-teman merasa cemas kalau misalkan berada di luar rumah. Intinya seperti yang saya kemarin lakukan adalah beranikan diri, teman-teman. Karena kalau tidak diberanikan untuk menghadapi hal itu, teman-teman tidak akan menemukan jalan keluarnya. Gitu. Alhasil teman-teman ya begitu-begitu terus nantinya. Dalam artian ya pasti akan merasa malu terus, pasti akan merasa tidak pede terus, pasti akan merasa ketakutan terus kalau teman-teman tidak memberanikan diri untuk mencoba hal itu. Gitu. Karena kemarin pun saya mencoba untuk memberanikan diri, ya sudahlah gimana nanti gitu kan. Banyak yang nanya ya tinggal saya jawab, saya beranikan diri untuk datang, dan alhamdulillah ketika saya memberanikan diri untuk kerja, untuk ke kampus, fase di mana saya takut untuk keluar rumah, fase di mana saya takut untuk bertemu orang karena takut ditanya hal yang macam-macam, itu sudah terlewati, teman-teman. Gitu. Hanya dalam sehari saja fase itu sudah terlewati, dan itu membuat saya lebih bahagia lagi, saya lebih nyaman lagi ketika keluar rumah, ketika bertemu dengan orang-orang, saya lebih bersemangat lagi karena mereka sudah tahu kondisi saya, gitu, dan saya juga sudah menjelaskan kepada mereka bahwa kondisi saya itu seperti ini loh, gitu, dan teman-teman paham, mengerti, jadi sudah ketemu jalan keluarnya. Nah, itu teman-teman jadi beranikan untuk menghadapi hal tersebut, begitu. Nah, selanjutnya selama saya bekerja itu pada mulai hari Senin itu memang gitu kan, memang keluhan-keluhan masih saya rasakan, begitu. Keluhan-keluhan itu yang memang sering muncul
pada saat saya kembali ke kampus itu, kembali bekerja itu adalah yang saya pikirkan adalah satu, saya makannya bagaimana nih, gitu kan? Karena kalau misalkan pada saat saya di rumah ataupun pada saat kemarin saya praktek ke Cimahi, biasanya memang saya makan menu-menu tertentu ya. Dan itu kemarin memang sempat terpikirkan oleh saya, khawatirnya di kampus tidak menyediakan, tidak ada tukang tukang penjual makanan yang sesuai dengan menu saya, dalam artian sesuai dengan ya istilahnya yang bukan pantangan begitu. Karena bagaimanapun saya juga tetap menjaga menjaga porsi makan ya, tetap menjaga pola makan, tetap menjaga menu makanan juga. Dan kemarin ketika saya mengalami hal tersebut, memikirkan hal tersebut, solusinya adalah saya bawa bekal di rumah, teman-teman. Jadi saya bawa bekal di rumah gitu kan. Biasanya pagi-pagi saya beli dulu eh, bubur ya. Pada hari Senin saya beli dulu bubur gitu kan, bubur, dan itu saya bawa bawa ke kampus gitu kan. Pagi-pagi jam 6 saya sarapan dulu, seperti biasa sarapannya nasi ya, nasi. Biasanya saya dengan ikan ya, ikannya itu dipindang ya kalau bahasa kita, kalau bahasa di sini mah itu, jadi hanya menggunakan air saja dengan kuah. Berikut juga dengan sayur bayam. Nah, pada saat saya berangkat ke kampus itu saya menyempatkan diri dulu untuk membeli bubur begitu, karena khawatir di kampus tidak ada yang jualan bubur kalau misalkan hari sudah menjelang siang. Saya membeli dulu bubur pada hari Senin, dan saya bakal di rumah itu bakal biskuit ya, biskuit gandum, roti gandum, madu, juga ada apa namanya teh, gula merah yang sudah ditumbuk halus, itu saya bakal itu. Dan perjalanan dari rumah ke kampus itu kurang lebih sekitar hampir 1 jam. Jadi kalau misalkan saya sarapan di rumah jam 6 dengan makan nasi seperti biasa, jam 7 biasanya saya berangkat, dan jam 8 itu saya nyampe kampus. Dan nyampe kampus jam 8 itu biasanya setengah 9-an saya makan lagi, teman-teman. Jadi jarak 2 jam itu saya ada selingan makan begitu, ada selingan makan. Nah, jam 8 itu kan tadi makan jam 6, jam 8 itu saya selingannya itu biasanya roti, teman-teman. Roti gandum, dan biasanya saya kasih madu. Kalau misalkan pengen enak lagi biasanya saya kasih taburan gula gula merah gitu, gula aren. Nah, jam 8, jam 10-nya itu saya makan lagi. Jadi selang 2 jam itu ada makanan cemilan ya. Biasanya saya roti, kalau nggak roti ya biskuit. Nah, kalau nggak biskuit biasanya saya juga buah ya, buah pepaya. Nah, jam 10-nya itu saya makan berat lagi, teman-teman. Karena tadi saya bakalnya adalah bubur, jam 10-nya saya makan bubur. Begitu. Makan bubur. Nah, jam 12-nya biasanya saya makan makan berat lagi. Ya, kemarin pada saat saya di kampus saya makan berat lagi jam 12-nya. Saya makan lagi nasi karena bawa bekal juga dari rumah. Nah, jadi selang-selang 2 jam saya, teman-teman, kalau makannya. Dan itu nggak langsung banyak ya, tapi ya udah, yang tadinya biasanya kita porsinya 1 piring misalkan, selang 2 jam itu biasanya saya porsinya adalah porsi kecil ya, porsi kecil biasanya setengahnya gitu. Jadi makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum sebelum kenyang. Itu, teman-teman, betul sekali. Nah, hanya teman-teman yang nanti bisa menentukan waktu ya, dalam artian menentukan waktu makan teman-teman sendiri. Kalau saya tadi ya, kalau saya biasanya 2 jam itu, 2 jam makan selingan gitu kan, 2 jam makan berat, 2 jam selingan lagi, 2 jam makan berat lagi, sampai dengan biasanya kalau sore itu sekitar sampai jam jam 6 ya, ba'da maghrib itu saya terakhir terakhir makan. Dari ba'da maghrib kesananya biasanya saya cuma minum minum air putih hangat saja sebelum sebelum tidur. Saya nggak makan lagi ya, karena jarak makannya kan sebelum tidur itu biasanya 2 sampai 3 jam ya, 2 sampai 3 jam kita nggak makan makan lagi begitu. Nah, kemarin memang gitu kan saya bawa bekal, teman-teman, dari rumah ya, bawa bekal dari rumah. Keluhan yang masih saya rasakan pada saat bekerja, karena saya bekerjanya lebih banyak di depan depan laptop ya, duduk. Yang satu adalah panas ya, panas panas seperti biasa ya, panas dari perut sampai dengan dada ya, yang pertama kali membuat saya panic attack ya. Saya sudah istilahnya sudah anggap hal itu hal yang biasa, karena memang ya asam lambungnya kan ada naik ya, naik ke atas karena kita ada gangguan di katup esopagusnya ya, yang harusnya katup esofagus itu normal, dia bisa menghalang asam lambung untuk naik ke organ kerongkongan dan mulut. Karena kita ada mengalami hal kelemahan di sana, berarti kan itu artinya naik ya, reflux gitu. Jadi kemarin masih sempat mengalami panas dada. Biasanya kalau mengalami panas dada saya minum air hangat ya, dan itu
menandakan bahwa sudah saatnya untuk makan teman-teman. Jadi biasanya saya makan begitu. Makan bisa makan yang selingan tadi, bisa juga makan yang berat tadi gitu. Selanjutnya yang masih saya rasakan adalah apa namanya teh seperti kembung masih ya. Karena saya pikirnya adalah saya posisinya duduk terus teman-teman. Jadi ketika posisi duduk terus itu kemungkinan besar akan ada penekanan ya, penekanan di lambung ya, karena lambung kita berisinya adalah gas, duduk kita tekan jadi keluarnya adalah sendawa gitu kan. Sendawa terus juga ada mepek ya di ulu hati itu kemungkinan besar dari sana, napas kurang plong gitu kan, itu juga kemungkinan besar dari karena ada pengembangan pengembangan dari lambung ya, lambung yang bisa menekan ya, menekan lambungnya neken karena organ-organ di sekitarnya adalah paru-paru dan jantung, jadi bisa apa ya, bisa membesarnya lambung karena gas ya, itu bisa juga menekan gitu kan, menekan organ-organ di sekitarnya termasuk paru-paru, makanya kita napasnya suka agak kurang plong. Jadi masih ada yang dirasakan juga sama saya kemarin ya, karena terlalu lama duduk ya, terlalu lama duduk itu kembung masih ada, mepek ulu hati juga masih, kadang napas juga tidak plong ya, pada saat kemarin saya kerja itu juga masih dirasakan. Solusinya biasanya kemarin saya kalau misalkan duduk ya sudah 2 jam gitu kan di depan laptop, karena saya sedang pengerjaan tesis juga dan mungkin ada kerjaan-kerjaan yang lain ya, yang harus membutuhkan saya duduk terus di depan laptop, biasanya saya ada peregangan dulu teman-teman. Jadi jarak 2 jam saya berdiri dulu ya, sudah olahraga kecil ya, biasa-biasa saja lah peregangan yang biasa dilakukan juga pada saat kita olahraga. Biasanya kalau misalkan itu ya saya juga mencoba untuk jalan-jalan kecil di sekitar lingkungan kampus disengajakan. Baru setelah itu saya kerja lagi. Jadi polanya seperti itu kemarin yang saya coba lakukan. Jadi kalau misalkan kita duduk terlalu lama pun itu juga tidak akan terlalu baik juga pada kondisi lambung saya ya. Itu mungkin ya pengalaman sharing, saya sudah mulai mencoba kerja ya dari mulai hari Senin kemarin sampai dengan Jumat ya, dan ini kondisinya sedang sore ya, sore saya sudah selesai dari kampus. Alhamdulillah selama 1 minggu ini, meskipun hari Selasa saya Selasa itu ke Cimahi lagi ya, kemarin hari Selasa saya ke Cimahi lagi, Senin, Rabu, Kamis, Jumat itu saya alhamdulillah bisa kerja untuk di kampus ya. Jadi kata saya juga apapun yang sedang teman-teman hadapi ya, baik itu secara psikologis, baik itu secara fisik, solusi terbaiknya adalah teman-teman hadapi itu gitu. Ketakutan itu beranikan di teman-teman. Toh saya juga kemarin pada saat saya merasa malu gitu kan, pada saat saya merasa banyak pikiran, takut ditanya ini, takut ditanya itu ketika pertama kali kerja, toh ketika kita memberanikan diri untuk itu, ada jalan keluar juga ujung-ujungnya. Begitu, daripada teman-teman berdiam diri gitu kan, meratapi kesedihannya, meratapi keluhannya, banyak curhat di sosial media gitu kan terkait keluhannya gitu kan. Kalau menurut saya itu tidak akan begitu banyak mengurangi ya, tidak akan begitu banyak mengurangi keluhan-keluhan itu. Tetapi kalau teman-teman istilahnya ketika ada keluhan, ya udah itu dianggap wajar. Ketika ada ketakutan, ya beranikan. Ketika ada teman-teman misalkan malu gitu kan, ya beranikan juga. Nah itu solusi yang terbaik kalau menurut saya, karena kita jangan sampai lagi-lagi dipermainkan oleh pikiran kita, lagi-lagi dinina bobokan oleh sensasi fisik maupun sensasi psikologis ya. Kita tetap harus bisa bangun, kita tetap harus bisa bangkit, kita harus tetap bisa semangat dan melawan semua sensasi, baik itu yang datang secara fisik maupun datang secara psikologis. Kalau kita nggak bisa melawan, kalau kita nggak bisa hanya tertidur, hanya meratapi, hanya mengeluh saja bisanya, itu saya katakan tidak akan ada progres yang baik teman-teman. Jadi kalau misalkan pengen ada progres yang baik, keluhan-keluhan itu anggaplah keluhan-keluhan yang wajar, anggaplah keluhan-keluhan yang masa bodoh, dan anggaplah segala sesuatu sensasi psikologis ini kita bisa lawan dengan hal-hal yang positif. Begitu. Ya, mungkin itu untuk pertemuan pada sore ya, ini sore hari. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan teman-teman pun gitu kan dan saya pun semakin sehat kembali dan bisa beraktivitas seperti biasa, dan mudah-mudahan
kita bisa melawan semua sensasi, baik itu secara fisik maupun secara psikologis yang datang. Kalau misalkan teman-teman mau curhat segala macam terkait keluhannya, mudah-mudahan kita bisa cari solusi bersama. Boleh komen di kolom komentar. Dan jangan lupa kalau misalkan video ini bermanfaat ya, mudah-mudahan bisa bantu saya untuk subscribe, bisa bantu saya untuk like, dan bisa bantu saya untuk share ya video ini ke teman-teman yang memang satu frekuensi, yang teman-teman yang memang satu perjuangan melawan asam lambung. Hatur nuhun, terima kasih. Akhir kata dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.